Bayangin, ada orang yang butuh 5 tahun buat ngumpulin 20 juta pertama. Tapi setelah itu, dia bisa dapat 100 juta berikutnya cuma dalam 1 sampai 2 tahun. Aneh kan? Padahal angka 100 juta itu jauh lebih besar. Harusnya lebih susah. Tapi kenyataannya justru 20 juta pertamalah yang paling brutal. Dan masalahnya, kebanyakan orang menyerah sebelum sampai titik itu. Mereka kira mereka malas. Mereka kira gaji mereka terlalu kecil. Mereka kira hidup memang gak berpihak ke mereka. Padahal sebenarnya, mereka cuma belum melewati fase paling berat dalam perjalanan finansial. Video ini bukan tentang cara cepat kaya. Ini tentang kenapa uang pertama terasa seperti neraka. Dan kenapa setelah titik tertentu, semuanya mulai terasa lebih ringan. Kalau usia kamu sekarang 30-an dan kamu merasa kerja kerasmu belum kelihatan hasilnya, video ini mungkin bakal ngubah cara pandangmu tentang uang selamanya. Waktu kita masih di fase 0, setiap uang yang masuk terasa langsung hilang. Gaji datang, tagihan nyerang, cicilan lewat. Kebutuhan rumah tangga muncul. Orang tua butuh bantuan. Anak butuh biaya. Motor rusak. HP mulai nge-lag. Dan tiba-tiba, rekening balik lagi ke titik awal. Di usia 20-an, banyak orang masih bisa hidup impulsif. Tapi masuk usia 30-an, tekanan hidup berubah bentuk. Bukan lagi soal gaya hidup, tapi soal bertahan hidup sambil tetap terlihat baik-baik saja. Itulah kenapa 20 juta pertama terasa sangat sulit. Karena kamu bukan cuma melawan angka, kamu melawan kebiasaan hidupmu sendiri. Banyak orang berpikir masalah mereka adalah kurang uang. Padahal, seringkali masalah sebenarnya adalah arus bocor kecil yang terus menguras hidup. Langganan yang gak dipakai, ngopi karena stres, check-out kecil tiap malam, diskon yang sebenarnya gak dibutuhkan, gaya hidup self-reward terus-menerus. Kelihatannya kecil, tapi itu seperti kapal bocor pelan-pelan. Dan ironisnya, semakin stres seseorang soal uang, semakin besar keinginannya buat konsumsi demi pelarian sesaat. Inilah jebakan finansial usia 30-an yang jarang dibahas. Kamu capek kerja, jadi merasa pantas menghibur diri. Tapi tanpa sadar, hiburan kecil itu mencuri masa depanmu sedikit demi sedikit. Lalu, kenapa setelah 20 juta pertama, uang terasa lebih cepat terkumpul? Karena di titik itu, sesuatu berubah dalam dirimu, bukan rekeningmu, tapi identitasmu. Kamu mulai sadar ternyata kamu bisa menyimpan uang, dan itu efeknya besar sekali secara mental. Orang yang belum pernah punya tabungan akan selalu merasa miskin. Sekecil apapun masalah datang, dia panik. Tapi orang yang pernah melihat angka tabungannya tumbuh, mulai punya rasa aman, dan rasa aman itu membuat keputusan finansial jadi lebih tenang. Dia nggak gampang impulsif, nggak gampang takut, nggak gampang tergoda pamer. Karena untuk pertama kalinya, dia merasa punya kontrol atas hidupnya. Ada hal lain yang jarang disadari. 20 juta pertama bukan cuma soal uang yang terkumpul, tapi bukti bahwa sistem hidupmu mulai bekerja. Kamu mulai ngerti cara mengatur cash flow, mulai ngerti mana kebutuhan dan mana pelarian emosional, mulai ngerti kapan harus bilang enggak. Dan kemampuan itu jauh lebih mahal daripada nominal uangnya sendiri. Karena setelah sistemnya jadi, uang berikutnya tinggal mengikuti. Ibaratnya seperti dorong mobil mogok. Bagian tersulit itu bukan saat mobil sudah jalan, tapi saat pertama kali menggerakkannya dari diam. Dan kebanyakan orang berhenti, tepat sebelum mobilnya mulai melaju. Ini juga alasan kenapa banyak orang dengan gaji besar tetap miskin. Karena mereka fokus menaikkan penghasilan tanpa pernah membangun sistem finansial. Gaji naik, gaya hidup ikut naik, bonus masuk, langsung habis. THR cair, hilang tanpa jejak.
Mereka menghasilkan lebih banyak uang, tapi tidak pernah menciptakan momentum kekayaan. Sementara ada orang lain dengan penghasilan biasa saja, tapi tabungannya terus tumbuh tiap tahun. Kenapa? Karena dia ngerti satu hal penting. Kekayaan bukan dibangun dari seberapa besar uang masuk, tapi seberapa lama uang berhasil bertahan. Di usia 30-an, musuh terbesar finansial bukan lagi kemiskinan, tapi kelelahan mental. Kamu mulai capek kerja, capek mikir masa depan, capek lihat orang lain terlihat lebih sukses. Dan di fase itu, orang mulai membuat keputusan berbahaya. Ada yang akhirnya menyerah menabung, ada yang lari ke pinjaman online, ada yang terus membeli validasi sosial. Karena mereka merasa, percuma, hidup juga segini-gini aja. Padahal mungkin mereka tinggal sedikit lagi mencapai titik momentum itu. Titik di mana uang mulai terasa lebih mudah dikendalikan. Orang kaya memahami sesuatu yang jarang dibicarakan. Di awal perjalanan, tujuan utama bukan jadi kaya. Tujuan utamanya adalah bertahan cukup lama sampai sistemnya bekerja. Karena kalau kamu konsisten cukup lama, hidupmu akan berubah perlahan tanpa terasa. Tabungan mulai menghasilkan ketenangan. Ketenangan menghasilkan keputusan lebih baik. Keputusan lebih baik menghasilkan peluang lebih besar. Peluang lebih besar menghasilkan uang lebih banyak. Dan siklus itu terus berputar. Itulah kenapa, setelah titik tertentu, uang seperti datang lebih cepat. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tapi karena kamu sudah berubah menjadi orang yang mampu mengelola uang. Jadi, kalau hari ini kamu masih berjuang di 20 juta pertama, jangan merasa tertinggal. Jangan merasa gagal hanya karena hidupmu belum terlihat mewah di usia 30-an. Karena mungkin sekarang, kamu sedang berada di fase paling berat yang memang harus dilewati semua orang. Fase membangun pondasi. Dan pondasi memang tidak terlihat keren. Tapi tanpa pondasi, semua akan runtuh cepat atau lambat. Ingat ini, baik-baik. 20 juta pertama bukan tentang angka. Itu adalah bukti bahwa kamu mulai mengalahkan dirimu yang lama. Dan setelah itu terjadi, 100 juta berikutnya mungkin tidak semustahil yang kamu kira. Kalau kamu relate dengan video ini, coba tulis di komentar. Masih berjuang di 20 juta pertama? Dan kalau kamu suka konten finansial yang realistis, dalam, dan gak cuma jual mimpi cepat kaya, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita nggak cuma belajar cari uang, kita belajar membangun hidup yang lebih tenang.